Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lestari Ndoro dengan NIM 25307-6210111 dari Fakultas Pertanian Universitas Prima Indonesia, Prodi Agribisnis, kelas AGBB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fotosintesis kelapa sawit dengan prinsip Fura. Langsung saja ke videonya ya. Selama ini, kita mengenal fotosintesis hanya sebagai teori di buku teks. Namun, di perkebunan kelapa sawit, fotosintesis adalah dapur utama yang menentukan jumlah CPU kita. Memahami fisiologi tanaman bukan sekedar tahu cara mereka bernafas, tapi memahami bagaimana mengoptimalkan setiap energi cahaya menjadi hasil panen yang maksimal. Penerapan prinsip Fura membantu kita memantau dapur ini, dimulai dari fase unggul, di mana kecepatan metabolisme dan kualitas klorofil memastikan energi cahaya teresap maksimal. Yang pertama yaitu VAP atau kecepatan. Tanaman harus memiliki laju metabolisme yang cepat. Semakin cepat tanaman merespon ketersediaan hara, semakin cepat pula pembentukan pelepah dan luas area daun untuk menangkap cahaya. Yang kedua yaitu unggul atau kualitas. Kualitas unggul terlihat dari efisiensi klorofil. Tanaman yang sehat memiliki daun hijau gelap yang mampu menyerap spektrum cahaya secara optimal, memastikan tidak ada energi matahari yang terbuang percuma. Namun tantangan nyata muncul saat kemarau. Disinilah aspek responsif diuji. Saat stres air, tanaman menutup stomata. Analisisnya jelas. Fotosintesis berhenti dan produktivitas akan anjlok. Ketiga, responsif atau stres lingkungan. Responsif adalah kunci bertahan hidup saat suhu ekstrim meningkat. Tanaman sawi yang unggul akan mengukur pembukaan stomata secara cerdas untuk menjaga keseimbangan antara asimilasi karbon dan kehilangan air. Saat kemarau, stomata daun menutup untuk mengurangi penguapan atau fisiologi. Dampaknya fotosintesis berhenti dan bunga jantan lebih banyak muncul atau produktivitas turun. Untuk itu, kita butuh tindakan yang tepat melalui pengukuran data pertumbuhan dan hasil panen yang rutin. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan fakta lapangan. Sifat laku tabel menunjukkan melalui pengukuran rutin, tidak hanya mengubah, tapi memantau data pertumbuhan dan berat bidang secara berkala untuk memastikan setiap investasi hara membuahkan hasil. Selanjutnya yaitu pemupukan pada kelapa sawit. Aktivitas pemberian hara untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produktivitas tandan buah segar atau TBS. Biaya pemupukan sangat krusial karena memakan sekitar 30% dari total biaya produksi atau 40% sampai 60% dari total biaya pemeliharaan kebun. Baik, di sini kita akan melihat cara pemupukan yang tepat pada video berikut ini. Nah, yang akan kita lakukan pada pagi hari ini adalah tepat cara, dan yang akan kami demonstrasikan adalah bagaimana pemupukan secara manual atau broadcast tabur. Sebenarnya dengan areal yang seperti ini, dengan gelombang lunak dominan ini, bisa menggunakan pemupukan menggunakan spreader, pakai fertilizer spreader bisa dilakukan. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan cara benar. Namun karena ini adalah areal dengan hole, jadi kita bisa melakukan secara manual dengan tebar. Nah, sebenarnya kalau tebar seperti apa pilihannya? Nah, secara tebar pilihan yang pertama adalah
bagaimana kita memupuk tidak mengarah ke pasar pikul, karena kalau ke arah pasar pikul akan mudah tercuci. Kenapa? Karena apabila tidak pikul rata, maka ini adalah aliran-aliran air yang biasanya sering membawa air itu mudah untuk hilang. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau ketika pupuk yang harus kita lakukan dengan cara tabur? Yang pertama adalah tadi kita harus tepat dosisnya. Nah, ini sebagai gambaran, satu mangkok ini isinya 500 gram sudah dikalibrasi duluan, dan untuk tanaman ini kita pupuk dalam kurun waktu setiap 3 bulan sekali dengan pupuk NPK ini. NPK kebetulan NPK pasaran NPK 13627 bisa dilakukan. Jadi gimana caranya? Jadi ini ada 3 tempat lokasi penaburan pupuknya. 3 tempat lokasi penaburan pupuknya yaitu mengarah ke gawangan mati, ke arah antar pohon, dan ke arah antar pohon juga di sisi kiri, kan itu. Nah, sisi kanan. Nah, bagaimana? Jadi yang ke arah gawangan mati ini setidaknya 50%. Jadi 50% yang harus kita dilakukan pemupukan. Kenapa? Karena disinilah yang kadar air tersedianya juga paling tinggi. Ini bisa mendekati angka 11%, yang sini bisa mendekati angka 6-7%, sedangkan yang ke sana hanya angka 4%. Dan ini yang harus kita lakukan supaya aplikasi yang kita lakukan ini bisa tepat caranya. Nah, seperti ini menaburkannya setidaknya jaraknya 1,5 sampai 2 meter dari pangkal pokok. Selanjutnya kita tabur seperti ini. Nah, yang mengarah ke. Nah, ini karena alokasinya harus 50% dan ini 4 ukuran dengan dosis 2 kg. Nah, ini harus ditabur lagi seperti itu. Nah, selanjutnya yang sini kita tabur juga ke arah ke antar pohonnya. Nah, ini kita tabur satu mangkok. Nah, 1 mangkok kita tabur antar pohon di sebelah sisi kiri. Demikian. Nah, demikian pemupukan yang dilakukan dengan cara tabur. Nah, pertanyaannya Pak, boleh nggak dibenam? Oh, dibenam juga boleh. Dan akan lebih bagus pada areal-areal dengan topografasi dengan kemiringan yang agak terjal. Itu akan jauh lebih baik. Terus Pak, pakai fertilizer spreader? Boleh. Apabila areal-arealnya rata, kemudian gulma lunaknya juga tidak gulma lunaknya terkontrol, itu juga akan lebih baik dan lebih efisien. Jadi yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh adalah nggak boleh mupuk. Jadi sahabat PPKS dimanapun Anda berada, silahkan dicoba dilakukan dengan pemupukan, pemberian kebutuhan tanaman untuk menjaga setiap pelepah ataupun setiap pohon berkontribusi terhadap produksi. Semua ini bertepatan pada prinsip berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara kesehatan tanaman dan lingkungan demi masa depan perkebunan yang tetap produktif. Berkelanjutan berarti menjaga harmoni. Kita tidak memacu produksi secara paksa, melainkan menjaga kesehatan tanah dan fisiologi tanaman agar sawit tetap produktif hingga masa repeting tiba. Data menunjukkan bahwa setiap penurunan kadar air tanah di bawah titik kritis akan langsung menghentikan aktivitas enzim dalam daun. Ini membuktikan bahwa gangguan fisiologi adalah musuh utama produktivitas. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tanpa penerapan gizi kurang, biaya pemupukan yang mahal akan terbuang sia-sia jika kondisi fisiologi tanaman tidak dalam keadaan optimal untuk menyerapnya. Pada akhirnya, mengelola sawit adalah mengelola kehidupan. Dengan pendekatan Purap, kita memastikan setiap pohon sawit bekerja pada performa terbaiknya demi hasil yang berkelanjutan.